Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami anggota Legio Maria Ratu Pencinta Damai boleh hadir di sini bersama-sama dengan pastor paroki kami. Hadirlah bersama kami Bapa, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu merasakan kasih-Mu bersama-sama dengan para anggota Legio di tempat ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan dari buku pegangan. Semangat Legio Maria. Semangat Legio Maria adalah semangat Maria sendiri. Legio terutama berusaha meniru kerendahan hatinya yang luar biasa, ketaatannya yang sempurna, keindahannya yang laksana malaikat, doanya yang terus-menerus, mati raga yang menyeluruh, kemurniannya yang tak bercela, ketaatannya yang gagah berani, kebijaksanaannya yang surgawi, pengorbanannya untuk kasih akan Allah dan di atas segalanya, imannya bahwa kebajikan tanpa batas hanya ada pada dirinya dan tidak ada duanya. Dijiwai oleh kasih dan iman Maria ini, Legio sanggup melaksanakan tugas apa saja dan setiap karya dan tidak pernah mengeluh bahwa suatu tugas adalah tidak mungkin, karena yakin bahwa mereka boleh dan dapat melakukan apa saja. Mari kita sama-sama dengarkan Alukutio dari Romo Greg. Para legioner sejati, Ave Maria, Maria Ave. Ave Maria, Maria Ave. Alukutio pada kesempatan ini diambil dari buku pegangan bab 3 halaman 13 tentang semangat Legio Maria. Keteladanan Bunda Maria dalam banyak hal menjadi fondasi penting bagi para legioner sejati. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama menjadi legioner, tentu ada hal-hal yang dihadapi. Ada bermacam-macam tantangan yang tentunya dialami oleh para legioner, baik yang berasal dari dalam diri sendiri maupun juga yang berasal dari luar diri sendiri. Tantangan yang berasal dari dalam diri bisa berbentuk tentang kemalasan dalam menjalankan tugas, menunda-nunda tugas, atau keinginan untuk mencari-cari alasan supaya tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Sedangkan tantangan dari luar, yaitu dapat berupa ketidakterbukaan orang lain terhadap kehadiran para legioner. Ketika kita ingin mendoakan, dan mungkin juga adanya kesulitan untuk mencari anggota, atau bahkan ada juga yang berakhir pada penolakan ketika legioner hendak berkunjung. Dan itu suatu hal yang nyata yang mungkin juga kita hadapi di dalam Legio ini. Tantangan dan hambatan itu nyata sekali ada dalam kehidupan kita, kehidupan para legioner. Akan tetapi, justru disinilah kita para legioner diingatkan bahwa para legioner mempunyai semangat yang berbeda, semangat yang tidak mudah untuk dipatahkan begitu saja oleh siapapun maupun oleh apapun. Karena memang keteladanan yang kita hidupi adalah keteladanan dari Bunda Maria sendiri. Bunda Maria telah memberikan keteladanan sebagai pribadi yang sungguh beriman kepada Allah. Cara hidup yang tulus dan jujur telah ia teladankan bagi kita. Bunda Maria sosok pribadi yang tidak menyerah pada keadaan, tetapi senantiasa mengusahakan yang terbaik. Kerendahan hatinya yang luar biasa, dikatakannya yang sempurna, sehingga senantiasa meletakkan kepentingan Allah di atas segala-galanya, dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Ketika Yesus ditemukan di bait Allah, Bunda Maria bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Secara manusiawi, tentu akan marah ketika anaknya mengatakan hal seperti itu. Bahkan mungkin kita pun juga ketika anak-anak kita mengatakan hal seperti itu, atau bahkan sahabat kita, teman kita pun, kita mungkin ada suatu emosi, ada suatu kemarahan. Akan tetapi, setiap peristiwa atau apapun yang dilewati Bunda Maria senantiasa disimpan dalam hatinya. Hati Bunda Maria adalah hati yang sangat lembut, hati yang tidak menaruh dendam kepada siapapun, tetapi justru Bunda Maria selalu menunjukkan sikap yang tulus untuk membantu sama yang berada dalam situasi kesulitan. Seperti contoh dalam perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana memperlihatkan bagaimana Bunda Maria peduli terhadap situasi yang dialami oleh orang lain, sehingga ia mengatakan, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maka terjadilah hal luar biasa di dalam pesta itu. Pemilik pesta tidak merasakan malu karena kekurangan anggur, tetapi tetap berada dalam suasana sukacita. Para legioner sejati, kita tahu bahwa tidak mudah untuk meladan Bunda Maria yang luar biasa ditunjukkannya dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kita sebagai manusia pun jangan berkecil hati. Kita percaya bahwa setiap orang yang akan dimampukan menjalankan atau menyelesaikan apapun dalam setiap peristiwa hidup ini, terutama dalam Legio Maria ini. Yang terpenting adalah usaha kita untuk dapat meladan sedemikian rupa yang telah diteladankan oleh Bunda Maria. Mungkin dari hal-hal yang sederhana, mungkin dari hal-hal yang remeh, senantiasa berkesinambungan harus kita lakukan. Hal-hal yang sederhana itu, seperti misalnya kita tidak mudah untuk marah, kita tidak mudah untuk menghakimi, kita tidak mudah untuk emosi terhadap situasi, terhadap perlakuan orang lain, maupun juga berita-berita apapun juga. Dan semoga saudara-saudariku yang terkasih, para legioner sejati, semangat keteladanan Bunda Maria ini senantiasa meresap, bukan hanya dalam akal budi kita, tetapi juga di dalam hati kita. Karena di dalam buku Pegangan tadi pun dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kita melakukan dengan meneladankan Bunda Maria, yaitu menitik beratkan atau juga mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian.